Yo, jumpa lagi dengan saya Novi Cahyo Prabowo di CFA Channel, saluran YouTube nomor 1 auditor internal pemerintah Indonesia. Pada video kali ini saya ingin memberikan tutorial terakhir tentang cara melakukan evaluasi manajemen risiko pada perangkat daerah. Kita akan mengevaluasi fase terakhir dalam proses penilaian risiko, yaitu evaluasi risiko. Pada video sebelumnya, yaitu pada proses evaluasi analisis risiko, kita sudah menemukan risiko valid yang sudah teridentifikasi terkait sasaran subkegiatannya. Kita juga sudah menemukan skor kemungkinan, skor dampak, dan skor risiko yang valid sesuai kriteria risiko yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga kita sekarang mengetahui peringkat risikonya. Coba kita buka daftar risiko yang kita buat kemarin. Oke, nah di sini kita tahu bahwa terkait risiko valid yang sudah teridentifikasi, yaitu proses koreksi RKA Suswarenja terlambat disusun oleh Kasubag Perencanaan. Inilah risiko valid yang sudah teridentifikasi. Kemudian skor risiko ini adalah 16. Yang ini 16 ya. Hasil perkalian skor kemungkinan dan skor dampak, yaitu 4x4. Dan risiko ini termasuk dalam peringkat risiko tinggi. Nah, perlu Anda ketahui bahwa skor risiko ini disebut sebagai risiko inherent atau risiko melekat. Di sini artinya pengendalian yang sudah ada belum memadai dalam mengatasi terjadinya risiko tersebut. Buktinya risikonya masih tinggi. Untuk itu, pemilik risiko perlu melakukan evaluasi terhadap langkah-langkah pengendalian yang sudah ada tersebut. Apakah pengendalian itu telah efektif untuk mencegah atau mengatasi terjadinya risiko tersebut? Inilah esensi dari proses evaluasi risiko, berintrospeksi dan mengevaluasi diri sendiri. Nah, jika setelah melakukan analisis risiko ternyata dijumpai bahwa skor risikonya masih terlalu besar meskipun sudah dilakukan pengendalian-pengendalian, itu artinya pemilik risiko perlu mencari rencana tindak pengendalian lainnya agar risiko tersebut dapat dikurangi sampai pada tingkatan yang dapat diterima oleh pemilik risiko. Artinya, hal ini tergantung selera risiko masing-masing pemilik risiko. Nah, terkait selera risiko nanti akan saya bahas di bagian akhir video ini. Untuk saat ini, yang akan kita lakukan adalah mencari dan menemukan rencana strategik dan taktis apa yang tepat untuk membantu dalam membuat rencana konkret tindak pengendalian yang harus dilakukan ke depan. Pendekatan ini saya sebut dengan Strategic and Tactical Control Selection Analysis. Nah, tujuan pendekatan ini adalah untuk menemukan opsi strategi dan rencana taktis pengendalian yang tepat untuk menangani risiko yang teridentifikasi sesuai dengan status risiko dan peringkat risiko tersebut. Artinya, skor peringkat risiko yang berbeda harus ditangani dengan cara yang berbeda pula. Lebih jelasnya seperti ini. Terdapat 4 zona level risiko atau peringkat risiko yang kita gunakan, yaitu risiko rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Nah, dari 4 peringkat risiko yang berbeda ini, kita akan mencari opsi strategi dan rencana taktis yang tepat sesuai peringkat risikonya masing-masing. Artinya, risiko dengan peringkat tinggi akan berbeda cara pengendaliannya dengan risiko dengan peringkat sedang, dan seterusnya. Nah, saya telah membuat alat bantu atau tools yang dapat Anda lihat pada sheet control action plan yang ini. Nah, di sini Anda dapat melihat ada bermacam-macam pilihan opsi strategik dan opsi taktis. Nah, coba perhatikan di sini, jika skor risikonya semasuk peringkat sangat tinggi, maka opsi strategiknya adalah dengan menghindari risikonya. Nah, cara menghindari risikonya yaitu dengan opsi taktis, yaitu dengan menyingkirkan sebabnya. Nah, lihatlah pada daftar risiko dan perhatikan pernyataan sebabnya. Ini coba kita lihat ya, ini ada pernyataan sebabnya. Nah, yang ini saya beri warna biru saja. Oke. Nah, ini lihatlah pada pernyataan sebabnya ini. Lalu carilah langkah konkret apa untuk menyingkirkan sebab ini ketika skor risikonya sangat tinggi. Jadi ketika risikonya sangat tinggi, Anda fokusnya adalah ini, menghindari sebabnya ini. Ini harus Anda singkirkan. Nanti semua rencana tindak pengendalian fokusnya untuk menghilangkan sebab ini. Oke? Terus selanjutnya, jika skor risikonya tinggi, maka opsi strategik yang efektif adalah dengan memindahkan risikonya. Cara memindahkan resikonya yaitu dengan opsi taktis, yaitu dengan mencari pihak kompeten untuk menangani resiko tersebut.
Artinya, risiko tersebut harus ditangani oleh pihak-pihak lain yang lebih kompeten yang mampu mengeksekusinya secara efektif. Jadi, diskusikanlah dengan pemilik risikonya. Lakukan evaluasi apakah orang yang menangani risiko ini sudah memiliki kompetensi yang memadai sehingga dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif. Oke, selanjutnya, jika skor risikonya sedang, maka opsi strategik yang efektif adalah dengan mengurangi resikonya, yaitu dengan opsi taktis, yaitu menurunkan tingkat kemungkinannya atau menurunkan tingkat dampaknya. Misalnya, contoh kasus kita ya yang di sini ya, yang kemarin. Ya, ini data resikonya yang kemarin yang valid. Resikonya adalah ini. Nah, bisakah kemungkinannya bahwa kasubag perencanaan yang terlambat melaksanakan koreksi RKA sesuai renja diturunkan? Jadi menurunkan skor kemungkinannya ini. Bisakah skor kemungkinannya ini diturunkan? Artinya yang biasanya sangat sering terjadi yaitu 7 hari keterlambatan. Bisakah kemungkinan bahwa kasubag perencanaan terlambat melaksanakan koreksi RKA sesuai renja diturunkan? Yang biasanya sangat sering terjadi yaitu 7 hari keterlambatan. Nah, bisakah yang semula 7 hari keterlambatan itu dikurangi? Misalnya dibatasi minimal hanya 2 hari keterlambatan saja, dan jika terlambat akan dikenai sanksi yang tegas, seperti itu misalnya. Nah, selanjutnya, jika skor resikonya rendah yang warna hijau ini, maka opsi strategik yang efektif adalah dengan menerima resikonya. Nah, caranya bagaimana? Ya, tidak melakukan apa-apa. Tak ada tindakan penting yang harus dilakukan di sini. Cukup lakukan monitoring saja. Nah, seluruh metode pemilihan opsi strategik dan rencana taktis di atas digunakan untuk menangani risiko-risiko yang bersifat negatif atau hal-hal yang mengancam tercapainya sasaran yang ditetapkan. Namun sebenarnya ada pula metode pemilihan opsi strategik dan rencana taktis untuk menangani risiko-risiko positif atau hal-hal yang dapat membantu tercapainya sasaran yang ditetapkan, yang disebut peluang. Jadi ini, yang bawah ini ketika kita menangani sebuah peluang, metodenya. Ya, namun ini tidak akan saya bahas dalam video ini. Untuk sementara ini, kita pahami dulu cara mengendalikan resiko-resiko negatif. Oke? Baik, coba kita lihat skor resiko yang telah kita dapatkan dari proses analisis resiko yang kita lakukan kemarin. Ini saya beri warna kuning biar kelihatan mata. Nah, kita lihat di sini bahwa resiko koreksi RKA sesuai renja terlambat disusun oleh kasubag perencanaan memiliki peringkat resiko tinggi. Yang ini tinggi. Jadi resiko yang ini warna kuning ini memiliki peringkat resiko tinggi. Nah, maka opsi strategik pengendalian yang tepat adalah dengan memindahkan resikonya. Ini sudah saya rumus, jadi nanti bisa langsung ditemukan apa opsi strategi pengendaliannya. Jadi ketika tinggi, maka opsi strategi pengendaliannya adalah dengan memindahkan resikonya, dengan membuat rencana taktis, yaitu mencari pihak lain yang lebih kompeten untuk menangani resiko tersebut. Nah, maka caranya ya diskusikan dengan pemilik resikonya karena dia yang tahu. Nah, apakah pejabat yang sekarang, jadi begini, kita diskusi dengan pemilik resikonya ya, dan bertanya, apakah pejabat yang sekarang itu sudah mempunyai kompetensi yang memadai untuk melaksanakan tugas tersebut? Nah, jika belum, carilah langkah bagaimana cara meningkatkan kapasitas dan kompetensinya. Atau, jika memang tidak ada cara lain, langkah ekstrimnya adalah menggantinya dengan orang yang lebih mampu. Atau jika memang keputusan seperti itu terlalu ekstrim, carilah cara lainnya. Misalnya, menambah personel yang kompeten untuk membantu menyelesaikan pekerjaan tersebut. Atau ada cara lainnya lagi. Nah, setelah menemukan langkah konkret apa yang tepat untuk dilaksanakan, maka tulislah rencana langkah tersebut dalam kolom yang ini. Uraian konkret tindak pengendalian yang akan dilakukan. Yang ini. Oke. Setelah semua rencana tindakan yang bisa dilakukan telah diinput ke daftar RTP ini, selanjutnya hitunglah skor resiko residunya yang ini. Jadi setelah kita masukkan semua pengendalian yang akan dilakukan, sekarang langkah selanjutnya adalah dengan memberikan skor residunya, yaitu
nilai skor kemungkinan residu dan skor dampak residu, sehingga akan diperoleh skor resiko residunya. Oke, jadi jika langkah pengendalian yang akan dilakukan tadi benar-benar diterapkan, ya, apakah sungguh akan mengurangi skor resikonya? Oke, sekarang mari kita hitung bersama. Oke, begini saja. Anggaplah seluruh rencana tindak pengendalian tersebut akan sungguh-sungguh dilakukan. Maka, apa pengaruhnya terhadap resikonya? Apakah akan mengurangi skor resikonya? Resikonya adalah proses koreksi RKA sesuai renja terlambat disusun oleh Kasubag Perencanaan. Dan berdasarkan analisis resiko kemungkinan keterlambatannya memiliki skor 4. Yang ini. Skor kemungkinannya adalah 4 atau artinya sangat sering terjadi atau rata-rata terlambat seminggu. Dan jika benar terlambat seminggu, maka akan berdampak 8 dari 10 kegiatan tidak akan dapat dilaksanakan yang kita beri skor 4 atau besar dampaknya. Nah, jika rencana pengendalian benar-benar dilaksanakan, apakah kedua skor tersebut bisa berkurang? Yaitu skor kemungkinan dan skor dampaknya. Apakah skor ini bisa berkurang? Artinya, jika semula skor kemungkinannya adalah 4 atau seminggu terlambat, apakah dengan diterapkan pengendalian akan mengurangi jumlah hari keterlambatannya? Bagaimana cara memastikannya? Ya, tentu saja kita tidak tahu, karena peristiwanya belum terjadi. Kita harus menerapkannya dulu, lalu melihat fakta apa yang akan terjadi ke depan. Nah, oleh sebab itulah, manajemen risiko sebenarnya hanyalah alat atau tools untuk merencanakan langkah-langkah pengendalian apa yang tepat yang akan dilakukan apabila sebuah risiko benar-benar terjadi di masa depan. Maka seluruh informasi yang tercantum dalam data risiko dan rencana tindak pengendalian merupakan panduan atau langkah persiapan bagi pemilik risiko dalam mengatasi risiko-risiko yang diperkirakan akan muncul di masa depan. Jadi, bagaimana mengetahui skor risiko setelah pengendalian? Ya, caranya hanya dengan perkiraan, sebuah estimasi. Nah, perkiraan ini ada hubungannya dengan apa yang disebut selera risiko. Nah, selera risiko itu bersifat subjektif, tidak berwujud dan tidak dapat diukur. Contohnya ya, apakah ketika Anda lapar, Anda bisa menjelaskan rasa lapar itu? Tentu tidak. Anda langsung cari makan. Itu naluri atau hasrat internal dalam diri Anda. Nah, Anda lalu ingin makan apa untuk memenuhi rasa lapar itu tergantung selera Anda. Demikian juga dengan selera risiko. Setiap pemilik risiko memiliki seleranya masing-masing dalam mengambil risiko itu. Ada seorang risk taker sejati, tidak peduli apa risikonya, langsung libas saja. Ada seorang yang lebih konservatif, berhati-hati terhadap segala bentuk risiko. Nah, sampai di level berapa si pemilik risiko ingin menurunkan skor risikonya adalah bentuk ekspresi dari selera risiko itu. Jika pemilik risiko mempunyai selera risiko rendah atau konservatif terhadap risiko, maka dia akan berusaha mati-matian untuk menurunkannya sampai ke level yang paling rendah dengan membuat bermacam-macam pengendalian untuk mencegah risiko itu tidak terjadi. Tetapi jika pemilik risiko mempunyai selera risiko tinggi atau seorang risk taker sejati, maka dia mungkin akan santai-santai saja. Dia tidak berusaha keras untuk menangani risiko itu, tidak banyak membuat rencana pengendalian. Dia merasa sudah siap menanggung akibatnya jika risiko itu benar terjadi. Oke, sampai di sini jelas? Sekarang, berapa skor risiko yang akan ditetapkan oleh pemilik risiko terkait kasus kita ini? Anggap saja si pemilik risiko memiliki selera risiko rendah. Dia takut kalau risikonya akan terjadi di masa depan, sehingga membuat banyak rencana pengendalian dengan harapan akan menurunkan risikonya. Pertama, kita lihat skor kemungkinannya dulu. Skor risiko kemungkinan sebelum pengendalian adalah 4 atau terlambat seminggu. Pemilik risiko tidak mau menerima jumlah hari keterlambatan yang terlalu banyak. Toleransi terhadap risiko itu rendah.
dia tidak mau mentolerir jumlah hari keterlambatan lebih dari 1 hingga 2 hari. Artinya, yang semula skor kemungkinannya adalah 4, yaitu peringkat resiko tinggi, pemilik resiko ingin menurunkannya sampai ke level 1 atau 2 atau peringkat resiko kecil. Maka level 1 atau 2 ini akan menjadi skor kemungkinan baru atau skor kemungkinan setelah dilakukan pengendalian yang disebut skor kemungkinan residu. Sampai di sini mengerti? Maka kita masukkan angka 2 pada skor kemungkinan residunya di sebelah sini. Ini 2, oke? Setelah itu kita beralih pada skor dampaknya. Nah, otomatis dengan penurunan skor kemungkinan, maka skor dampaknya pun akan turun mengikuti penurunan skor kemungkinannya. Artinya, pemilik resiko memiliki harapan bahwa jika resiko jumlah hari keterlambatan diturunkan sampai level yang dapat diterima oleh dirinya, maka dampak resikonya pun juga akan berkurang. Nah, dampaknya apa? Kita tahu bahwa jika resiko itu benar terjadi, yaitu kasubag perencanaan terlambat melakukan koreksi RKA sesuai range sebanyak 1 minggu, maka akan berdampak bahwa 8 dari 10 kegiatan tidak akan dapat dilaksanakan. Nah, setelah dilakukan pengendalian, diharapkan jumlah keterlambatannya akan menurun sebanyak 1 hingga 2 hari saja, sehingga dampaknya pun juga berkurang. Yang semula 8 dari 10 kegiatan tidak dapat dilaksanakan, setelah dikendalikan maka hanya terlambat 1 hingga 2 hari saja, sehingga hanya 1-2 kegiatan saja yang terkena dampaknya. Maka skor dampaknya turun dari skor awalnya 4, yang ini akhirnya menjadi 1, yang artinya hanya 1 hingga 2 kegiatan saja yang akan terkena dampaknya. Maka kita masukkan skor dampak residunya yaitu 1. Nah, sampai di sini kita memperoleh 2 skor. Skor kemungkinan residunya yaitu 2 dan skor dampak residunya yaitu 1. Dan perkalian kedua skor tersebut menghasilkan skor resikonya yaitu 2 dengan peringkat resiko rendah. Nah, sampai di sini proses evaluasi fase evaluasi resiko selesai. Itu artinya seluruh fase evaluasi MR perangkat daerah telah kita lalui. Hasilnya kita memperoleh data resiko dan rencana tindak pengendalian yang lengkap dan valid. Langkah selanjutnya adalah mengesahkan daftar resiko dan rencana tindak pengendalian tersebut kepada pimpinan. Dan yang paling penting adalah menerapkannya, terutama menerapkan pengendalian-pengendalian yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih telah menonton 3 video seri saya mengenai tool evaluasi MR perangkat daerah untuk evaluator. Perlu saya ingatkan, 3 seri video yang saya buat ini tidak untuk digunakan sebagai praktik terbaik dalam proses evaluasi MR perangkat daerah. Video ini bertujuan untuk merangsang proses berpikir, menginspirasi, menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Namun dalam praktek, Anda harus tetap berpedoman pada hukum dan peraturan perundangan yang berlaku. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share, dan bunyikan loncengnya sehingga Anda dapat menerima pemberitahuan video baru lainnya yang saya unggah di channel ini. Sekian, terima kasih. Jayalah terus auditor internal pemerintah Indonesia. Salam Prokom.